kajian akan disampaikan Ustaz Didi. Pada waktu yang tepat dipersilakan. Sallu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matan liman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah kita akan melanjutkan surah An-Nisa ayat ke-25. Dan begitu juga salawat serta salam tidak lupa marilah kita serahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di ayat ke-25 ini surah An-Nisa kita masih berbicara terkait masalah perbudakan. Nah, dalam kesempatan kali ini yaitu terkait bagaimana hukum menikahi budak perempuan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yastati' minkum qawlan an yankihal muhsanat." Wa man, dan barang siapa, lam yastati' tidak mampu minkum di antara kamu taulan terkait harta, an yankihal muhsanat, yaitu untuk menikahi wanita yang merdeka, al-mu'minat, yang beriman, wa mimma malakat aymanukum min fatayatikum, maka kalau tidak mampu maka nikahilah budak-budak yang dimiliki al-mu'minat yang beriman. Wallahu a'lamu biimanikum, dan adalah Allah maha mengetahui tentang iman kamu. Ba'dukum min ba'din, sebagian kamu dan sebagian yang lain. Fankihuhunna, maka nikahilah mereka budak-budak perempuan itu biizni ahlihinna, yaitu dengan izin keluarganya atau tuannya. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dan datangkan kepada mereka atau berikan kepada mereka ujurahunna bil ma'ruf, mas kawin yang patut. Karena al-muhsanat ghairu musafihat, karena mereka adalah orang yang menjaga diri, bukan penjina. Wala muttakhidati akhdan, dan juga mereka bukan orang yang mengambil laki-laki secara sembunyi-sembunyi, maksudnya mereka juga bukan perempuan simpanan orang. Atau selanjutnya faida ukhsinna, dan ketika setelah mereka menikah, mereka bisa mereka menjaga diri. Paling hataina, akan tetapi maka jika mereka mendatangkan al-muhsanat ghairu bifahisat, mendatangkan kejelekan, yaitu mereka melakukan zina maksudnya, fa'alaihina nisfu, maka atas mereka itu separuh ma'ala muhsanat yang diterima perempuan merdeka minal azab, dalam masalah hukumnya, azabnya. Zalika, yang demikian itu maksudnya kebolehan menikahi budak perempuan itu liman khasyal anata minhum, yaitu bagi orang yang takut, khawatir akan keselamatan minhum di antara kamu. Wa an tasbiru
khairul lakum, akan tetapi jika kamu sabar maka itu lebih baik bagi kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan agar Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi di ayat ke-25 ini di sini kan dikatakan apa? Yastati. Nah, yastati atau kata istitoah, kalau kata Syarawi, wal istito'atu ta'ni an yadkhula syai'un bi ta'ati wa la yusa wa la yata'abba alayya. Jadi yang dimaksud istito'ah atau itu berarti mampu, dalam arti berarti sesuatu itu tunduk patuh sehingga tidak melawan kepada kita. Misalnya kayak kita nih bikin pedang atau bikin pisau, itu kan kita bisa bikin melengkung karena apa? Mati. Itu kan bisa kita bikin melengkung sepotong besi karena apa? Karena memang kita kuasa atau pandai dalam mengelola besi, yaitu dengan cara dipanaskan. Maka kemampuan kita, kepandaian kita mengelola besi, itu dimaksud istitoah, ada kemampuan gitu. Dan juga maka terkait waman lam yastati minkum tauran, di situ kan barang siapa di antara kalian yang tidak mampu menikahi wanita-wanita yang merdeka dan beriman. Nah, istilah tidak mampu di sini berarti nggak memiliki kekuatan untuk mencapai atau tidak memiliki sumber daya. Nah, kata tauran kemampuan di sini Pak, itu terkait kemampuan finansial. Itu dimana kita nggak bisa, kalau namanya nikahin perempuan merdeka kan mahalnya tinggi. Apalagi kalau misalnya yang pengen kita nikahin dari suku zaman dulu, suku yang terpandang. Semakin tinggi status suku tersebut semakin mahal kalau kita menikahi perempuan tersebut. Bisa perhitungannya bisa ratusan juta, bisa miliaran mungkin kalau zaman sekarang. Kan itu sangat menyulitkan dari orang yang tidak mampu. Maka di sini diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menikahi budak. Nah, ada pun syarat yang saya baca di dalam kitab Syekh Wahab Al-Juhaili, bahwa syarat menikahi budak perempuan itu ada 3. Yang pertama yaitu kalau kita nggak mampu, tapi dalam arti nggak mampu mengeluarkan mahalnya. Yang kedua, kalau kita khawatir terjerumus daripada perbuatan zina, itu yang kedua. Syarat yang ketiga yaitu perempuannya atau budak perempuannya itu harus budak yang beriman kepada Allah, maksudnya masih agama, masih Islam. Kalau 3 syarat ini tidak dipenuhi, maka tidak boleh kita menikahi budak. Ada ulama yang mengatakan makruh, bahkan ada ulama yang mengatakan haram. Nah, apa alasannya nanti kita bahas. Nah, juga di sini Pak, ada satu hal yang menarik yang untuk kita perhatikan, bahwa solusi yang ditawarkan Al-Quran ini unik, yaitu dimana ketika laki-laki nggak mampu membayar mahar perempuan merdeka, Islam itu Pak nggak menuntut pihak perempuan untuk menurunkan mahar, tetapi yang ada apa? Yang ada ya laki-laki harus sadar diri kalau misalnya nggak bisa, ya kan, dia menikahi perempuan yang merdeka, ya udah nikahin aja budak. Karena kan menikahi budak di masa dulu itu murah, nggak mahal kayak kita nikahin orang merdeka Pak. Itu, dan itu yang ditekankan Islam. Maka kalau di negara kita ada tuh suku yang dia tuh kalau kita ngawinin suku itu seperti Bugis, ya kan, suku Bugis itu kan suku yang paling mahal, dia punya mahal. Orang kalau kita nikahin suku Bugis itu bisa sampai miliaran. Dan kita sebagai orang Islam itu nggak bisa nuntut, istilahnya meminta mereka menjangan, karena memang itu udah jadi satu adat dia, begitu Pak. Ada jadi satu adat dia yang mau nggak mau ya udah, mending kita harus sadar diri aja. Itu nih perang gitu kan.
Itu artinya nggak mungkin kita meminta mereka yang menurunkan, tapi apa? Kita yang harus sadar diri. Tapi walaupun begitu, tetap Rasulullah SAW terkadang dalam kesempatan lain juga memberikan kabar, memberikan sebuah anjuran sebenarnya buat pihak perempuan, artinya nggak dipaksakan. Yaitu bagaimana ketika Rasulullah bilang Ubarokun nisa'i ayyasuruna, bahwa sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang paling sedikit maharnya. Sama aja itunya kayaknya. Nah, tes satu dua. Enggak, ini ya. Ya, cepet. Itunya colokan benar. Colokin kali colokannya. Cek satu dua cek. Dah. Nah colokannya itu. Nah jadi dari situ Rasulullah tetap memberikan anjuran atau dianggap sebuah kebaikan ketika perempuan itu menyedikitkan maharnya, itu bukan paksaan. Atau juga Rasulullah SAW bersabda, Abarakahun nikahu aisaruhu, pernikahan yang paling diberkahi adalah yang paling mudah atau yang paling murah biaya mahalnya. Itu terkait apa? Terkait masalah itu. Nah pertanyaan selanjutnya yang disampaikan Sa'arawi, Fahal nabhamu min dzalika annaka in istafa'ta turan la tankihul ima'a. Nah kemudian apa dengan demikian kita memahami bahwa jika seseorang mampu secara finansial, dia nggak boleh menikahi budak wanita. Maka saya secara menjawab nggak boleh. Itu artinya kan dalam hal ini ulama ada yang berpendapat bahkan haram. Begitu. Alasannya kenapa Pak? Kok Islam mengharamkan orang mampu menikahi perempuan merdeka, diharamkan menikahi budak? Alasan yang pertama, melindungi status anak yang dilahirkan. Maksudnya gimana? Nah kalau misalnya nih Pak, kita nikahin budak perempuan, ya kan, pertama budaknya orang lain, itu nanti ketika lahir anak kita, status anak itu jadi budak. Budaknya siapa? Budak si tuannya. Nah ini kan artinya melindungi status, jangan sampai punya anak jadi budak lagi, yang pada akhirnya justru semakin melanggengkan perbudakan. Sedangkan Islam itu kan pengen perbudakan itu dihapus secara perlahan-lahan. Kalau misalnya kita nikahin budak orang lain, otomatis itu budak anak yang dari hasil kita menikahi budak, statusnya budak. Budak siapa? Milik si tuannya, maknya. Begitu, maka itu yang dihindari Islam pertama. Yang kedua yaitu memastikan kesejahteraan ekonomi. Kenapa? Seharusnya kita menikahi orang merdeka itu kan bisa mensejahterakan wanita yang memang wanita tersebut dari tanggung. Nah kalau misalnya ketika kita menikahi budak, sementara budak itu kan sudah ditanggung dia hidupnya sama siapa? Sama tuannya. Ya sayanglah daripada menanggung orang yang sudah ditanggung, mendingan menanggung orang yang tidak ditanggung. Dalam hal ini adalah orang yang merdeka, menafkahi. Gitu, karena budak perempuan itu berhak mendapatkan nafkah dari tuannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya seperti tadi saya bilang, mendorong pembebasan budak. Jadi artinya apa? Ya mendorong pembebasan budak. Kalau misalnya tadi kan, kayak misalnya kita cinta mati lah sama budak. Ya kalau memang kita cinta mati sama budak, sementara kita kondisi mampu, ya udah caranya bebasin dulu itu budak, ketika itu baru nikahin. Nah ini kan artinya bahwa mendorong penghapusan perbudakan secara bertahap. Kalau memang kita cinta mati sama itu budak, begitu. Yang kedua, yang selanjutnya, keringanan hanya dalam kondisi darurat. Itu tadi saya bilang boleh menikahi budak kalau memang kita merasa kayaknya kalau nggak menikah kita bisa berbuat zina. Sementara kita mau nikah, kita nggak mampu. Nah kalau misalnya itu yang terjadi, boleh gitu. Merupakan gambaran bahwa fleksibel ini sama yang penting jangan sampai kita berbuat zina. Nah apakah dengan
tidak bolehnya menikahi budak. Kalau kita tahu di Semarang ini bukan berarti merendahkan budak. Kalau kata Syafi'i wa al-hadza yuqaddilu min sa'nil limai, apakah ini bermakna merendahkan budak? Enggak kalau kata Syafi'i. Karena apa? Karena tujuan larangan ini kan bersyarat. Syaratnya itu bagi laki-laki yang merdeka tapi dia nggak mampu, gitu. Kalau bagi yang mampu nggak bisa. Itu artinya hanya dibatasi buat orang yang nggak mampu. Kalau bisa dibebasin, semua laki-laki pengen. Kalau misalnya itu udah cakep, sembarangan orang, gitu. Dan yang selanjutnya itu kan menghindari eksploitasi. Itu tadi saya bilang, kalau laki-laki merdeka boleh menikahi budak siapa aja, maka yang terjadi apa? Jadi bahan eksploitasi ini budak tersebut. Dan juga yang selanjutnya itu tadi mendorong pembebasan budak dan melindungi budak. Karena dengan aturannya kan memastikan bahwa budak wanita itu nggak semata-mata dijadikan pilihan terakhir atau alternatif murah, bukan. Tapi justru bagi mereka yang mampu menikahi perempuan tadi, justru perempuan atau budak itu dijadikan solusi kebaikan oleh Allah. Ketika orang nggak mampu, khawatir dia takut berbuat zina, maka budak perempuan ini dijadikan solusi kebaikan buat orang beriman yang nggak mampu ketika itu. Artinya nggak ada yang namanya Islam ini merendahkan orang-orang budak. Dan selanjutnya, wallahu a'lamu biimanikum, dan Allah mengetahui keimananmu. Ba'dukum min ba'din, sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain. Itu maksudnya kita sama-sama keturunan Adam. Nah, apa Pak maksud daripada perkataan ini? Syekh mengatakan ai innakum jami'an min Adam wa man dumta qad amanta fal imanu sawa'un bainakuma. Nah, setiap kita ini berasal dari bagian yang sama, itu Nabi Adam, kan gitu. Karena kalian beriman, maka keimanan itu yang menyelamatkan kedudukan kalian. Artinya apa? Walaupun istilah perbudakan itu ada di masa Rasulullah, dan adanya sekali lagi adanya perbudakan bukan ajaran yang dibawa Islam. Tapi ketika Islam datang, Islam nggak menghapus perbudakan. Karena perbudakan memang memiliki nilai-nilai positif, dan Islam datang mengapa? Melestarikan nilai-nilai tadi dan menghapus hal-hal yang negatif di perbudakan di masa itu, ketika itu, gitu. Maka itu terkait keimanan di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun status sosial kita di mata manusia berbeda-beda, tapi di hadapan Allah semuanya tinggal tergantung bagaimana iman orang itu di hadapan Allah. Dan Allah tegaskan di dalam ayat ini, apa pesan yang bisa kita ambil daripada wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'din. Jadi pesan yang kita bisa ambil ini kan, Allah ingin menekankan tentang kesetaraan kita di dalam keimanan. Jadi Islam itu pengen mengajarkan bahwa iman adalah yang paling utama dalam menilai seseorang, bukan status sosialnya. Nah, budak wanita yang beriman itu kan lebih baik daripada perempuan merdeka yang tidak beriman. Tetap aja di mata Allah begitu. Walaupun di mata manusia budak yang tidak apa, orang merdeka yang tidak beriman lebih baik, tapi enggak di hadapan Allah, begitu. Dan juga ini kan pernyataan kesetaraan manusia di hadapan Allah yang menegaskan bahwa perbedaan status sosial kita itu kan hanyalah konsumsi duniawi dan bukan penentu kemuliaan seseorang, gitu. Dan pernyataan ini atau terkait ini kan masih berlaku sampai sekarang, tentang pernyataan wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'din. Ini akan berlaku sampai hari kiamat. Walaupun masalah perbudakan udah nggak ada lagi, tapi potongan ayat yang tengah kita bahas ini akan terus berlaku sampai hari kiamat, gitu Pak. Dan juga panggilhu bi'izni alihi wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Maka nikahilah budak-budak tadi itu bi'izni ahlihinna, yaitu dengan meminta izin kepada keluarganya. Nah, di sini Pak unik,
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pankihu biizni ahlihinna, minta izin sama keluarganya. Padahal harusnya minta izin sama Tuhannya. Kenapa Allah menggunakan ahlihinna? Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada umat di masa ketika itu bahwa anggap budak itu seperti keluarga. Jangan anggap dia orang hina, jangan anggap dia orang rendah, anggap dia menjadi bagian dari keluarga. Dan juga fankihuhun nabi izin ahlihinna, ini menjadikan isyarat bahwa yang dimaksud menikahi budak di sini adalah bukan budak milik kita, tetapi budak milik orang lain. Makanya di sini dikatakan maka nikahilah budak tadi dengan meminta izin kepada keluarganya, maksudnya tuannya. Wa'atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dan juga datangkan ujurahunna, ya, mas kawin bil ma'ruf, secara patut. Artinya apa? Walaupun dia cuma seorang budak, ya, walaupun dia cuma seorang budak perempuan, tetap yang namanya ketika kita mau nikahin dia, maka apa? Kasih mas kawin yang kira-kira patut bagi seorang budak ketika itu. Kalau misalnya sekedar 500.000 yang patut ketika itu, ya udah itu. Dan ini merupakan bentuk sekali lagi penghargaan Allah terhadap budak perempuan. Artinya walaupun dia seorang budak gak lantas kita menikahin aja gak pakai bayar mas kawin, tetap insya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita jangan meremehkan status budak wanita meskipun dia dalam posisi rendah, dengan tidak memberikan mas kawin kepada mereka. Tetap karena mas kawin merupakan apa? Merupakan bayaran daripada kehalalan yang Allah anugerahkan buat kita, begitu Pak. Dan juga seperti dari saya bilang, fankihuhun nabi ahlihinna, ini menunjukkan suatu dari saya bilang bahwa seseorang yang memiliki budak perempuan itu harus memperlakukan mereka itu seperti keluarga, sehingga mereka bisa mendapatkan pengganti dari keluarga mereka yang hilang, Pak. Karena perbudakan itu Pak, adanya itu kan terjadi karena perang, ya kan? Ketika kita berhasil mengalahkan misalnya negara sebelah, otomatis kan banyak tuh janda-janda atau wanita-wanita, dan mereka itu akhirnya terlantar. Maka apa yang menang itu ngambil budak apa yang tadi itu di tawanan tadi dan diangkat jadi budak. Nah ketika orang berani mengangkat seorang tawanan menjadi budak, berarti kan dia orang yang mampu. Karena apa? Karena masalah nafkahnya, makannya dan lain-lainnya ditanggung sama tuannya. Jadi nggak sepenuhnya perbudakan itu adalah satu kekejian, bukan gitu. Dan juga Islam malah mengajarkan kita memperlakukan budak tadi seperti keluarga. Makanya Islam juga nggak menghapus, atau Islam itu nggak menghapus perbudakan itu secara langsung, enggak. Karena memang perbudakan ketika itu memberikan manfaat buat orang-orang yang menjadi tawanan atau yang menjadi budak ketika itu, Pak. Dan juga maka nikah kan muhsanatu ghairu musabihan, karena mereka kenapa dikasih mahal, Pak? Alasannya muhsanatun ghairu musabihan, karena mereka adalah orang yang menjaga diri, ghairu musabihan, dan mereka bukan orang yang berzina. Nah, maksudnya kok bagaimana? Karena memang Pak, perbudakan di masa Rasulullah itu ada Pak, Tuhan yang misalnya punya kayak Abu Jahal, kayak Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Dia misalnya punya budak perempuan ada 3. Nah itu budak perempuan disuruh dagang, maksudnya dagang tubuhnya, jual diri. Yang mana nanti hasil jual dirinya itu dimanfaatin sama tuannya. Makanya ada namanya budak itu ya penzina. Dan Islam melarang kita menikahi budak yang musafihah, yang dia berbuat zina. Tapi Islam membolehkan kita menikahi budak yang muhsanat, yang dia beriman dan juga menjaga diri.
Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala Islam ini mengatur. Memang aturan perbudakan di masa sebelum Rasulullah itu begitu. Boleh tuh perempuan kalau kita punya budak lima suruh dagang jujur, boleh. Nanti hasil dari mereka dagang diri, jual diri itu masuk ke Tuhan. Makanya Al-Quran meluruskan terkait hal ini sebagaimana dulu dalam surah An-Nur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala takrihu fatayatikum, maka janganlah kamu memaksa budak-budak kamu adal birra'i untuk melakukan perzinahan yang arada tahassana, sementara mereka itu menginginkan kesucian. Apalagi kalian memaksa mereka melakukan peraturan itu litabtahu aradal hayatid dunya, yaitu apa? Untuk keuntungan dunia yang sementara. Artinya Islam secara perlahan mencoba mengatur atau memanusiakan manusia, walaupun dia seorang budak, walaupun ketika itu memang disahkan kita menjual budak, tapi sekali lagi Islam datang membawa aturan, jangan budak itu diperjualbelikan atau dijadikan pelacur, begitu Pak. Dan juga faizah ahsin, dan ketika kita udah nikahin terus mereka bisa menjaga diri, tapi kalau tiba-tiba fa'in atai nabi fahisatin, maka jika mereka melakukan perzinahan, ini budak perempuan ya kan, itu udah nikahin nih, tahu-tahu dia berbuat zina. Nah maka apa? Maka fahisatin fa'alaihinna nisfu ala muhsanatin minal adab, maka mereka akan dihukum tuh. Tetapi hukuman mereka itu separuh daripada hukuman perempuan yang merdeka melakukan zina. Kalau misalnya perempuan melakukan zina, ya kan, misalnya dia masih belum menikah, dia melakukan zina, itu kan dicambuk 100 kali, ya kan, kalau dia orang merdeka. Nah kalau perempuan budak, ketika dia melakukan zina itu dihukum cuma 50, separuh daripada budak, daripada orang merdeka. Nah maka bagaimana kalau dia udah nikah? Karena kan kalau hukuman bagi orang yang berzina sementara dia udah menikah itu kan dirajam sampai mati. Nah kalau budak bagaimana? Dia udah nikah berzina, maka nggak ada istilah rajam, karena nggak ada istilah separuh rajam, itu nggak ada. Makanya hukuman dari budak perempuan yang udah menikah tapi dia berzina, ya itu nggak ada dihukum rajam, dicambuk aja udah. Karena nggak ada. Kalau kata sewa baik-baik ya terkait masalah kayak masalah ini Pak. Gitu. Nah kenapa kok bisa perempuan budak itu cuma setengah, perempuan merdeka itu langsung utuh mendapat hukuman? Karena apa? Karena budak perempuan ini kan nggak terjaga, nggak ada keluarga. Kalau namanya orang merdeka kan dia punya keluarga besar, punya suku yang ngejaga dia daripada melakukan perzinahan. Ada yang ngingetin, ada yang nasihatin. Kurang didik. Kalau kurang didik, kalau budak perempuan ya kurang didik, wajar. Kalau dia dihukum separuh, begitu. Makanya di sini dihukum dia cuma separuh, gitu. Dan juga zalika liman khasyal anata minkum, yang demikian itu maksudnya kebolehan kita menikahi budak itu hanya bagi orang, ya kan, yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri. Gitu, artinya nggak boleh kita nikahin budak, kecuali misalnya kita udah nggak kuat puasa, ya udah misalnya kan, sementara kita khawatir terjerumus dalam perzinahan tapi kita mau nikah nggak mampu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih solusi, ya udah nikahin budak. Karena nikahin budak ketika di masa dulu itu kan terhitung murah, bahkan mungkin bisa jadi seolah gratis kalau nikahin budak di masa dulu gitu. Dan juga dengan begitu pemahaman ini supaya orang yang tidak khawatir menghadapi anak
atau tekanan kesulitan takut dia melakukan zina, itu nggak diwajibkan Pak. Jadi kita nggak mampu ya, kita nggak mampu, tapi kita pengen nikah. Kalaupun kita nggak nikah, misalnya kita nggak terjerumus zina gitu, itu nggak diwajibkan, nggak menikahi budak tadi, ya udah tahan aja. Kenapa? Karena di kelanjutan ayat kan apa? Wa antasbiru khairul lakum, dan kalau kamu bisa sabar, nggak melakukan zina, nggak melakukan fahisah kejahatan, khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kamu. Artinya udah tahan. Karena apa Pak? Ini udah alternatif paling akhir, yaitu nikahin budak. Kalau misalnya masih mampu nahan untuk nggak melakukan zina, kita nggak ngerasa tertekan karena jomblo, ya kan? Ya udah sabar aja, karena sabar itu lebih baik bagi kamu. Nah kok Pak sampai segitunya Allah gitu, kenapa kok mengatakan nggak menikahi budak dan sabar kita nggak menikahi budak itu lebih baik Pak? Itu tadi, kalau misalnya nih kita nikahin budak, ya kan, itu Pak, kemerdekaan kita udah terenggut separuh. Kenapa dibilang kemerdekaan kita udah terenggut separuh? Karena nantinya ketaatan istri kita itu dibagi dua Pak. Satu sisi buat tuannya, satu sisi buat kita. Kalau kata tuannya enggak. Begitu. Dan kenapa kita harus minta izin Pak sama tuannya? Karena kan tuan yang namanya kita harus minta izin sama tuannya. Nah namanya orang Pak, kalau di masa dulu kalau punya budak itu boleh kita setubuhi tanpa harus nikah, itu hak Tuhan. Tuhan itu kalau misalnya mengambil hak itu boleh. Nah kenapa kita harus minta izin? Artinya kan kita minta izin mengambil hak yang menjadi hak tuannya, menyetubuhi perempuan tadi. Kita minta izin, sehingga kalau misalnya Tuhan itu belum menyetubuhi, ya itu artinya masalah. Kalau Tuhan udah menyetubuhi, kita nggak bisa nikahin perempuan. Begitu. Makanya dia minta izin. Nah, begitu juga yang selanjutnya, kalau kita nikahi budak, terus kita punya anak kita statusnya apa? Budak. Budak siapa? Si tuannya kok ibunya. Akhirnya ini kan perbudakan makin merajalela. Yang tadi Al-Quran ini mencoba meredam menghapus perbudakan secara perlahan-lahan, yang terjadi malah perbudakan makin banyak. Kenapa? Anak daripada apa? Pernikahan kita, misalnya anak dari pernikahan kita ini 4 orang, 4-4 ini budak Pak. Islam menghindari ini supaya perbudakan ini tidak merajalela. Dan juga apa? Ya udah, mendingan serahin aja sama tuannya, biar tuannya yang urus. Apalagi kalau misalnya tuannya yang nikahin. Nah kalau misalnya lain cerita Pak, kalau tuannya yang ngawinin budak tadi, maka status anak itu apa Pak? Merdeka. Kalau yang punyanya menikahin apa? Yang nikahin. Maka status anak itu merdeka, dan status si ibu akan dibebaskan dari perbudakan. Lain cerita kalau itu. Gitu Pak. Makanya Islam sampai mengatur sedemikian rupa. Nah yang jadi pertanyaan terakhir kita Pak, apa sih hikmah atau pelajaran kenapa kok Al-Quran masih mencatat terkait permasalahan perbudakan, di mana perbudakan zaman sekarang udah nggak dilegalkan seperti zaman dulu. Kenapa? Apa urusannya kita tahu terkait masalah ini Pak? Nah jadi Pak, hikmah tentang kenapa Al-Quran tetap mencantumkan ayat ini terkait masalah perbudakan sampai hari kiamat nanti, karena memang harus ada yang diingat dan memang harus ada yang kita catat Pak. Yang pertama, pemahaman tentang keadilan sosial. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Islam berusaha memberikan solusi adil dalam masyarakat yang memiliki sistem perbudakan. Nah sekarang memang ada perbedaan pendapat Pak. Yang pertama yang saya dengar di internet, Buya Sakur mengatakan bahwa Islam ini belum sempurna. Kenapa? Karena Islam sampai Nabi pun di Al-Quran
dan Nabi pun nggak pernah mengatakan perbudakan itu haram, nggak pernah. Maka Buya Sakur menganggap Islam ini belum sempurna, kan gitu. Karena apa? Karena Islam nggak pernah mengharapkan perbudakan sampai sekarang, nggak ada satu ayat pun, nggak ada satu hadis pun. Ada pun pendapat Ahmad Sarwah mengatakan bahwa hukum terkait perbudakan yang ada di dalam Al-Quran atau dalam kajian fikih ini masih tetap layak dipakai kapan? Ketika misalnya di dunia ini terjadi lagi atau dunia ini sepakat melegalkan perbudakan, maka hukum ini dipakai. Walaupun sekarang udah nggak kepakai, belum kepakai. Kenapa? Karena perbudakan udah nggak diakui di dunia ini. Begitu. Dan juga Pak, pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini untuk kehidupan kita sekarang, yaitu tentang etika perlakuan terhadap orang yang kurang beruntung. Nah, jadi pembahasan tentang budak dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan bagaimana kita harus memperlakukan orang-orang yang berada dalam posisi lemah. Ya kan? Jangan kita sembarangi, jangan kita hinain, kan gitu. Nah, ini harus saling kita jaga. Apalagi kan kasus yang tengah viral ya seperti itu. Memang ya terkadang mungkin ucapan yang mungkin benar dan merendahkan, air viral, kan gitu. Kalau dia nggak bercandaan, misalnya berani bercanda begitu sama orang yang sekarang, kan enggak. Tapi kan orang yang begitu dia nggak merendah, ya itu bahasanya merendahkan. Dan Islam dari ayat ini sebenarnya Islam mengajarkan etika terhadap orang yang kurang beruntung. Jangan semena-mena, jangan merendahkan aja, jangan menghinakan, perlakukan mereka secara adil itu. Kalau mereka memang baik, ya berikan kebaikan buat mereka, kan begitu. Itu yang kita bisa ambil yang pertama. Yang ketiga, yang kedua, yang ketiga, kita juga dari ayat ini Pak, menghormati ikatan pernikahan. Jadi ayat ini Pak, menekankan tentang pentingnya menjaga kesucian hubungan, baik itu melalui pernikahan formal maupun dalam kehidupan sosial. Dan ini kan Pak sangat relevan menjadi rumah tentang menjaga kehormatan diri dari hubungan antar individu. Jadi jangan sampai kita melakukan perzinahan, kan begitu. Kenapa? Saking Islam ini menghindari perzinahan, Islam membolehkan menikahi budak perempuan. Sekali lagi Pak, saking Islam ini mengharamkan, sebenarnya Islam ini mengharamkan Pak, kita menikah dengan budak perempuan. Tetapi saking kata Islam gak pengen umatnya ini melakukan perzinahan, boleh dah nikah sama budak. Syaratnya lo gak mampu, yang pertama. Yang kedua, lo takut melakukan perbuatan zina. Yang ketiga, yang penting dia beriman. Kan begitu. Dan ini bentuk penghargaan Islam. Islam menjaga hubungan antara kita dengan lawan jenis, yaitu dengan ikatan pernikahan. Tujuan apa ya? Supaya perempuan nggak dilecehkan, supaya perempuan nggak disembarangin. Kan sebenarnya begitu intinya. Dan selanjutnya pengajaran tentang reformasi gradual secara bertahap. Jadi Islam Pak menghapuskan perbudakan itu nggak secara instan, gitu. Tetapi memberikan aturan yang sebenarnya mengarahkan kepada pembebasan budak secara bertahap. Seperti Islam membebaskan budak menjadi amalan utama yang besar. Islam menjadikan perbudakan menjadi bayaran daripada kafarat kita, kan gitu. Banyak. Dan salah satunya Islam melarang kita menikahi budak perempuan. Itu juga merupakan bagian dari upaya Islam secara nggak langsung menjamurnya perbudakan, begitu Pak. Dan juga yang kelima yang kita bisa ambil hikmah itu Pak, refleksi hukum Islam yang fleksibel. Nah, jadi kajian tentang ayat ini Pak, ini kan menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang dapat diterapkan sesuai dengan konteks dan zaman. Jadi hal ini mengajarkan umat untuk memahami esensi syariat, bukan sekedar teks secara harfiah dalam menerapkan masalah-masalah kontemporer.
Inti dari permasalahan yang kedua kan apa? Intinya Islam bagaimana upayanya menghindari perkirahan. Ya kan, caranya seperti yang tadi kita udah dengar. Dan ini kan merupakan fleksibilitasnya Islam, nggak kaku. Emang benar nikahi budak haram, tapi ketika ada satu permasalahan yang lebih mungkin dianggap mengkhawatirkan, maka pernikahan terhadap budak diperbolehkan. Dan ini adalah fleksibelnya Islam. Tinggal kita lihat konteksnya aja, sesuai enggak. Begitu kan banyak dalam masalah fikih. Makanya Imam Syafi'i itu dalam perkataannya ada qaul qadim, qaul jadid. Kalau perkataan pendapat yang dulu, pendapat yang sekarang. Kenapa bisa berbeda? Ya karena itu tadi Imam Syafi'i mengatakan tentang apa? Fleksibilitasnya Islam ini, ajaran Islam ini fleksibel, nggak kaku, begitu. Dan juga yang keenam, menghidupkan empati dan kesadaran kita terhadap sejarah. Maksudnya gimana? Mengkaji ini kan membantu kita memahami kondisi sosial, ekonomi di masa lalu. Dan kita bersyukur atas kemajuan moral yang menghapuskan perbudakan. Nah ini kan mengajarkan kepada kita empati terhadap mereka yang hidup di dalam ketidakadilan di zaman modern. Artinya memang zaman modern ini udah nggak ada perbudakan, itu nggak dilegalkan seperti dulu. Karena perbudakan di masa lalu itu legal di semua dunia, ada seperti semua negara. Nah sekarang kita harus lebih peka gitu. Karena perbudakan sekarang memang apa? Udah bukan satu hal legal, tapi tetap itu kan masih dipraktekkan di negara kita. Ada germo yang jual budaknya, atau orang kerja gaji orang misalnya sembarangan, atau orang nggak digaji misalnya. Itu kan bentuk perbudakan yang mesti kita hilangkan juga. Jadi ini merupakan bagian daripada ayat ini, merupakan bagian daripada kita supaya apa? Lebih empati melihat keadaan yang demikian, sehingga kita bisa menghindari perbudakan tersebut, gitu. Jadi sekali lagi, walaupun kajian tentang perbudakan yang sudah nggak ada di zaman sekarang, tetap yang namanya Al-Quran ini adalah mukjizat. Tetap apa yang disampaikan dalam Quran masih relevan dan layak kita ambil dan kita jadikan rujukan dan pelajaran di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja dari apa yang saya sampaikan. Insyaallah saya akan sedikit jelas dari satu jawabannya pada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.